Saya Imelda Nuyanti Sinaga. Kali ini saya akan membahas mengenai ekosistem dan peranan ekosistem bagi makhluk hidup. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak video berikut ini. Nah, teman-teman semua, sebelum membahas lebih lanjut mengenai ekosistem dan peranan ekosistem bagi makhluk hidup, kita harus lebih tahu dulu nih. Ternyata nih, lingkungan hidup atau tempat tinggal yang saat ini kita tinggali adalah satu kesatuan dari ekosistem. Dan ekosistem terbagi oleh dua lingkungan. Yang pertama ada lingkungan biotik dan yang kedua ada lingkungan abiotik. Nah, selanjutnya ada berbagai pengertian mengenai ekosistem. Yang pertama ada individu. Individu adalah suatu makhluk hidup yang tunggal yang hidup secara mandiri. Contohnya yang pertama ada seekor tikus dan yang kedua ada sebatang pohon jambu. Selanjutnya ada yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang hidupnya sama dan juga dia hidup pada suatu daerah tertentu. Contohnya populasi penduduk dan populasi kambing. Dan yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah sekumpulan dari berbagai populasi yang hidup secara bersamaan dan pada suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas singa ataupun komunitas hewan macan. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang dimana terdiri dari seluruh makhluk hidup yang hidup pada lingkungan biotik maupun abiotik. Selanjutnya yang kelima ada bioma. Bioma adalah sekumpulan dari ekosistem yang hidup pada suatu letak geografis ataupun kondisi dan iklim yang sama pula. Nah, yang terakhir ke-8 adalah Niciatorellum, yaitu suatu fungsional atau pemberi jabatan bagi segala makhluk hidup yang ada dalam ekosistem. Yang kedua adalah komponen lingkungan. Komponen lingkungan itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada komponen biotik dan yang kedua ada komponen abiotik. Yang pertama ada komponen lingkungan biotik. Komponen lingkungan biotik adalah suatu komponen yang dimana terdiri atas segala makhluk yang hidup. Contohnya ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Di dalamnya pun terdapat 3 bagian. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah penghasil senyawa organik yang dimana terdapat contohnya tumbuhan, hijau, rumput, dan juga alga. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah suatu kelompok makhluk hidup yang tidak bisa menyintesis makanannya sendiri. Oleh sebab itu dia bergantung hidup ke produsen. Dan yang ketiga ada pun dekomposer ataupun pengurai. Dekomposer ini adalah suatu makhluk hidup atau organisme yang menguraikan senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Contohnya bakteri dan sebagainya. Yang selanjutnya yang kedua pun ada komponen lingkungan abiotik. Komponen lingkungan abiotik ini terdiri dari tanah, air, udara, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya kita akan membahas tipe interaksi dalam ekosistem. Tipe interaksi dalam ekosistem terbagi atas 7 bagian. Yang pertama ada netralisme. Netralisme adalah satu makhluk hidup yang tidak saling merugikan atau sama-sama netral. Yang kedua ada mutualisme, yaitu makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang ketiga ada parasitisme, yang satunya untung dan satunya rugi. Yang keempat ada predatorisme, yang satunya untung dan yang satunya juga rugi. Yang kelima ada kooperasi, yaitu sama-sama untung. Yang keenam ada kompetisi, yang satu untung dan yang satu rugi. Dan yang terakhir pun ada juga komensalisme, yang satu merasa diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan sama sekali ataupun netral. Selanjutnya adalah tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem pun sangat bervariasi dan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ekosistem laut. Nah, yang terbagi atas A, ekosistem pantai pasir dangkal, dan yang B, ekosistem laut dalam. Yang kedua ada ekosistem darat. Yang pertama atau yang A adalah ekosistem dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, dan yang C atau yang ketiga adalah daerah pegunungan. Dan yang ketiga adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dikelola oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya pun kita akan masuk kepada poin yang B, yaitu peran komponen ekosistem. Nah, yang pertama adalah rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan
yang terbentuk dalam suatu urutan tertentu dan juga dihubungkan oleh suatu garis. Menurut para ilmuwan ekologi, rantai makanan itu terbagi menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama ada rantai pemangsa, yang kedua ada rantai parasit, yang ketiga ada rantai saprofit. Nah, di rantai pemangsa ini, tumbuhan hijau itu sebagai produsen ataupun biasanya itu bersifat herbivora atau pemakan tumbuhan. Yang kedua ada rantai parasit. Rantai parasit ini dimulai dari organisme besar hingga organisme yang bersifat parasit. Dan ada pun yang ketiga rantai saprofit. Rantai saprofit itu adalah organisme yang telah mati dan menjadi jasad. Contohnya tuh jamur dan juga bakteri yang menguraikannya. Dan kita pun masuk kepada yang kedua, tingkatan trofik. Yang A, ada tingkatan trofik pertama atau produsen yang autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Yang kedua, tingkatan trofik kedua atau B, itu tuh dia tuh bersifat heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, yang ketiga ada tingkatan trofik sekunder ataupun karnivora kecil. Nah, dia tuh contohnya ayam, burung, dan juga sebagainya karnivora pemakan daging-dagingan tapi yang kecil. Nah, yang terakhir atau yang keempat, tingkatan trofik tersier ataupun karnivora besar. Contohnya singa, macan, harimau, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada piramida ekologi yang terbagi juga atas 3 bagian. Yang pertama ada piramida jumlah yang dimana menunjukkan gambaran tentang semua jumlah individu yang ada pada tingkatan trofik tertentu. Yang kedua ada piramida biomasa, adalah jumlah keseluruhan berat kering pada sebuah materi dan dihitung dalam persatuan luas. Dan juga yang ketiga itu ada piramida energi, yaitu adalah jumlah total seluruh energi pada makhluk hidup dan juga dihitung dalam tingkatan trofik tertentu. Nah, last one atau yang keempat adalah daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Nah, daur biogeokimia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama daur karbon, yang kedua daur nitrogen, yang ketiga daur fosfor, dan yang terakhir adalah daur air. Nah, yang kelima dan yang terakhir adalah pertumbuhan komunitas. Pertumbuhan komunitas ini terbagi atas 2 suksesi. Yang pertama suksesi primer. Suksesi primer adalah sebuah pertumbuhan atau perkembangan terhadap tanah yang sebelumnya belum ditumbuhi oleh tumbuhan. Contohnya nih, melakukan invasi terhadap Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883 yang silam. Nah, dari yang kedua dan termasuk yang terakhir adalah suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah invasi terhadap suatu tanah yang sebelumnya telah ada tumbuhan atau telah ditumbuhi oleh tumbuhan. Sampai sini pembahasan saya dan penjelasan saya mengenai ekosistem dan peranan ekosistem bagi makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.